Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Fi salamati dinina wa dunyana wa ukhrana bin niyatid du'a wal qabul bi jahi sayyidi rasulillah hadrati muallif hadzal kitab As-Sayyid Alwi bin Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Hasani wa la Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani wala Sayyidil Habib Umar Muhammad bin Salim Hafid wa nasunlah hadrati Abu Yahma Sayyid Ahlan wa Abu Ya Muhammad Kamal Fawi Syifa wa Ummina Khalifatuz Zahra wa ila jami'i walidina wa muallimina wa masyayikhina wa dhabil haquqi alaina wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah pengajian rutin Selasa malam Rabu rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita saking kitab Fathul Qorib Al-Mujib, bab tentang as-sidq wan nasihah, halaman 168. Yang kemarin dalam penjelasannya kita mengkombinasikan dengan kitab Is'afu Thalibi Ridhal Khallaq bi Bayani Makarimil Akhlaq yang disusun oleh guru kita Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid tentang bahasan tentang sidq niki, di mana beliau dalam bahasan sidq membagi menjadi 3 bagian, yaitu sidq dalam ucapan, kemudian sidq dalam perbuatan fil amal, lalu yang ketiga sidq dalam niat dan tujuan. Pada bahasan kemarin kita bahas tentang sidq dalam ucapan. Kita lanjutkan sedikit bahasan tentang sidq ini. Yang kedua yaitu sidq dalam perbuatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sehubungan dengan sidq yang bisa kita beri makna jujur atau sungguh-sungguh, juga bermakna bagaimana kita membenarkan ya, karena makna asli sidq niku benar ya. Sidq itu makna aslinya benar ya, seperti ungkapan orang-orang Arab, as-sadiqu man sodakoka la man sodakoka. Yang namanya sodik, kalau sodik itu artinya kawan ya, kawan baik. Kawan baik itu adalah orang yang sodakoka, orang yang membenarkanmu. Artinya ketika kita melakukan kekeliruan, dia mau negor, mau ngasih nasihat kepada kita. Itu kawan yang baik. La man sodakoka, bukan orang yang membenar-benarkanmu. Beda antara membenarkan dengan membenar-benarkan. Kalau membenar-benarkan sekalipun dia keliru, wis gak apa-apa konco dhewe bener, itu bukan kawan yang baik itu. Orang seperti ini ndak pantas untuk kita temani ya. Karena dalam hubungan bermasyarakat, perkawanan itu bisa berpengaruh dalam kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan keagamaan kita masing-masing ya. Karenanya Rasulullah Muhammad SAW sangat memperhatikan, sangat menekankan tentang urusan mencari kawan ini. Mungkin pada pertemuan yang lalu Gus Safa sudah pernah menyampaikan anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi ya. Jangan engkau bertanya siapa dia, tapi ketahui siapa kawannya. Karena dalam bahasa hadis Rasulullah Muhammad SAW bersabda, almar'u ala dini kholili ya. Jadi seseorang itu bisa dipandang dari kawannya. Ala dini kholili ini bukan berarti agama saudaranya, bukan ya. Din di sini bukan diberi makna agama, tapi perilaku ya. Karena din tidak selamanya bermakna
agama. Karena kalau kita artikan almar'u ala dini kholilihi, seseorang itu tergantung dari agama kawannya. Ini seakan-akan mencegah kita untuk berkawan dengan non muslim, padahal tidak seperti itu bahasanya, tapi perilaku atau cara pandang, ya cara pandang. Pun kembali kepada bahasan sidik, ada kitab niki di halaman 44, as-sidqu fil amal. Ya. Diterangkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, wala yazalur rajulu yasduku yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqo. Masih saja seorang laki-laki itu berusaha untuk benar atau membenarkan, mengakui, bersikap jujur dan hati-hati, wa yataharra as-sidqa, dan mengupayakan untuk berlaku sidik, hatta yuktaba indallahi siddiqo, sampai orang tersebut dicatat oleh Allah sebagai orang yang sidik. As-siddiq itu yang banyak membenarkannya, banyak mengakuinya. Seperti apa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya. Lalu makna sidik fil amal, sidik dalam perbuatan, yaitu ayya mala al amala kholisan liwajhi rabbih. Bagaimana upaya kita melakukan segala sesuatu itu semata-mata mencari ridhonya Gusti Allah, apapun itu. Apakah itu sifatnya ibadah? Ibadah juga nanti dibagi dua, ada ibadah mahdoh istilahnya, ibadah murni, ada ibadah ghairu mahdoh, ibadah yang tidak murni. Atau dalam hal ketaatan, atau dalam hal kebaikan, apapun itu. Sekalipun kita hanya nopo nggih, perbuatannya hanya sekedar senyum, kita senyum kepada orang lain, hendaknya senyum itu diniati untuk mencari ridhonya Allah. Loh, urutannya saking pundi Gus? Ya, urutannya kita senyum karena Rasulullah memerintahkan kita senyum. Rasulullah menyebutkan wattabassum fi wajhi akhika shadaqah, senyum kepada saudaramu itu sedekah. Lah yang namanya sedekah mesti ada nilainya, ada pahalanya. Jadi saya senyum ini karena saya menuruti Rasulullah, saya mengikuti Rasulullah. Lah kalau saya mengikuti Rasulullah, otomatis saya nanti akan mendapatkan ridhonya Allah. Lah diurut, diperinci seperti itu. Yang tujuan akhirnya ya kita melakukan apapun ini kholison, ya, bersikap murni atau ikhlas liwajihillah, karena apa? Karena Allah. Wa ayyuhsinahu, dan hendaknya seorang ini dalam berbuat, melakukan sesuatu, yuhsinahu, memperbagus amal ibadah, amal taat. Kalau ada pertanyaan mana yang lebih utama, memperbagus perbuatan atau memperbanyak perbuatan, menjaga kualitas atau menjaga kuantitas. Kuantiti kan banyak, ya. Ibaratnya sholat, mana yang lebih bagus? Saya dalam sehari itu sholat 5 waktu, sholat duha, sholat tahajud, sholat qobliyah, ba'diyah, dibanding saya cuma sholat 5 waktu saja, tetapi betul-betul perhatian, ya, perhatian, berusaha untuk khusyuk, atau berusaha untuk melakukan sesuai dengan sabdanya Rasulullah. Maka jawabannya yang bagus ya sholat 5 waktu saja, tapi sungguh-sungguh, dibanding sholat macam-macam tapi ya itu tadi yang bahasan kita kemarin, masalah sidik fil qaul itu, ya, dalam takbirnya wis pokok gugurno kewajiban, pokok nopo cuma mengamalkan sunnah. Lebih baik kita sholat wajib, sholat fardu, tapi sungguh-sungguh berusaha memahami makna. Ini bahasan kita kemarin, ya, pertemuan kemarin, ketika kita Allahu Akbar, Akbar, maha besar, maha agung, maha penting, maha segalanya, ya. Jadi ketika kemudian kita ingat dengan apapun dalam sholat, menganggap ini selain Allah berarti tidak penting. Kalau penting
masih lebih penting Allah. Makanya ruku Allahu Akbar, Allahu Akbar lagi, ngoten terus. Ya, kita latihan dengan maos Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Atau mungkin dari awal Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih Penyayang, Maha Saaken. Ya, bagaimana kita mendorong diri kita untuk gampang saaken. Ya, gampang saaken. Karena sifatnya Allah dijelaskan di awal surat itu Bismillahirrahmanirrahim, sampai Kanjeng Nabi dawuh man la yarham la yurham, siapapun yang ndak saaken la yurham, jangan harap-harap disaakeni. Man la yarham la yurham, jangan barang siapa yang tidak welas, rohima itu welas kasih sayang itu ya saaken itu ya, maka jangan berharap disaakeni. Makanya Rasulullah menyebutkan irhamu, saakeno, sampean kabeh sing duwe rasa saaken, man, kepada siapapun, fil ardi, yang ada di muka bumi, manusia ya, manusia, jin, hewan, tumbuhan, hidup, mati. Lu sampai nang bahasan mati barang selama kan masih di bumi. Apunten, lek dienggo akan kula enggo akan malih niki. Kalau ngancen lek ngoten nerangno kudu menggok-menggok. Termasuk kita seakan kepada yang sudah mati. Siapa yang sudah mati? Keluarga kita. Ya. Dalam bahasan napa kala wingi, bahasan masalah nador, memandang, melihat sesuatu, memandang. Dalam Islam ada pandangan-pandangan yang punya nilai pahala. Sudah kita jelaskan atas niku. Nggih. Melihat tok itu ada pahalanya. Melihat apa? Melihat Ka'bah. Melihat tok. Belum sholat jenengan, belum doa, ningali tok ganjaran. Mugi-mugi sedaya saged ningali Ka'bah langsung. Nggih, delok tok aku tak golek ganjaran mbek delok tok mecicil tok ngeten. Nggih ganjaran niku. Nggih, ningali tok. Dua, melihat mushaf, melihat Al-Quran. Benjing enggak, kita harus punya angen-angen, kita doa wabalina Ramadan, semoga dipertemukan dengan Ramadan, minta barokah Rajab Sya'ban, minta dipertemukan Ramadan. Apa sih kok arep-arep Ramadan ono darusan? Apa ono darusan? Aku tak melok darus. Sama iso maca, gak iso asline. Lah terus tak nyemak tok. Hanya dengan melihat mushaf. Ya ambek iki lho ngentekno jajane mubadir iki lho. Karek lho sama niat ngentekno apa? Lho kan niat iki aku macane iki apa nyemake. Nggih mboten masalah. Melihat tok itu pahala. Terus yang ketiga, melihat apa? Melihat wajah orang tua bi'ainih tirom. Bi'ainih tirom wa ta'dim. Keterangan di kitab ngoten. Memandang wajah orang tua dengan pandangan memuliakan dan mengagungkan. Nih, dalam bahasa lain, bahasa hadis, kata Rasulullah, termasuk memandang wajah orang tua bi'ainir rohmah. Kalau bahasa hadis bi'ainir rohmah, ya, memandang wajah orang tua dengan kasih sayang, seakan. Wong tuaku wis mati, ya apa nih sing didelok, mosok fotone mboten nggak ada. Ya, kita lihat wajah orang tua kita di foto, ya Allah, ya apa ya wong tuaku saiki ya. Di kuburan ya apa saiki. Dapat nikmat kubur apa dapat siksa kubur? Ya. Kalau dapat nikmat kubur, apakah kenikmatan itu bisa sama dengan kenikmatan yang diperoleh oleh tetangga-tetangganya? Ya. Kalau dapat adab kubur, seakan nerek bapakku rek. Aku nek kene iso ndelok TV, iso mangan enak, iso ngopi, iso enak-enak, leha-leha, sementara orang tua kita diadab seakan. Terus apa carane? Ya kita ringankan adabnya, atau kita ganti dengan nikmat kubur. Bagaimana? Kirim kepada anak, kirim kepada orang tua. Kemarin kita sudah menjelaskan
kita jelaskan kemarin dalam bab napa? Hadis idza mata ibnu adam in qata amaluhu. Ya. Sampun bosan-bosan kita mendengar hadis ini, membahas hadis ini karena maknanya yang sangat luas itu dan sangat indah. Rasulullah dikenal dengan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu kadang ucapannya ringan tapi maknanya luas dan dalam. Ya. Sekalipun Rasulullah mungkin tidak belajar nahwu sorob, karena nahwu sorob adanya setelah zamannya Kanjeng Nabi, ya zamannya Sayyidina Ali itu. Tapi beliau dalam penggunaan bahasa Arab sangat hebat, ya karena memang dari kecil hidup di lingkungan Arabnya Arab murni sinten Bani Sa'ad, kan disusoni sama Halimatus Sa'diyah. Sa'diyah itu dari suku Sa'ad. Suku Sa'ad itu diantara kalangan orang-orang Arab di Mekah yang bahasanya paling murni, paling hebat, terjaga Bani Sa'ad. Buktinya Imam Syafi'i kecilnya ten Bani Sa'ad, mempelajari syair. Bani Sa'ad hebat, Bani Sa'ad. Nah ini beliau mengatakan idza mata ibnu adam in qata amaluhu. Jika seorang itu mati maka amalnya akan terputus illa min salasin, kecuali dari 3 hal. Nomor 1 sodakotin jariyatin, 2 ilmun yuntafa'u bihi, 3 awaladin solihin yad'u lahu. Singkat, sodakoh jariyah kalau bahasanya anak pondokan, jariyah di sini pakai kata benda. Ya, jariyatin ada tanwin di situ menunjukkan kata benda. Kenapa kalau kata benda? Ada makna yang terkandung. Sifat yang menggunakan kata benda itu punya makna sabat, tetap. Sodakoh jariyah yang tetap mengalir. Jariyah maknanya mengalir, tapi ngalirnya itu tetap. Ya, sodakoh yang maksudnya sodakoh yang kira-kira manfaatnya lama. Ya kalau dalam kitab-kitab fikih orang bikin sumur, orang bikin apa, ini manfaatnya lebih lama, melakukan pengairan, nanam pohon, ya pohon yang bisa bermanfaat, atau pohon secara umum di pinggir jalan nanam pohon, tidak ada buahnya, tidak ada bisa diambil manfaat dari buahnya. Oh bisa buat berteduh. Jenengan bangun rumah asal niku masih ditanai jenengan, terus sor-sorane rodok didawakno. Biar orang kalau lewat hujan bisa berteduh. Itu masuk sedekah jariyah niku. Mboten syukur-syukur bangun rumah, bukan ndak syukur-syukur tahu. Oh iki ono manfaate gayaku, gaya omahku. Ini untuk orang lain. Sedekah jariyah, Pak. Ya, itu contoh paling simpel seperti itu. Atau kalau kita yang sekarang jenengan nanam lombok, nanam tomat di depan rumah. Ya, siapapun boleh mengambil. Itu sedekah jariyah. Jenengan masuk langgar, masuk masjid, dilihat tidak ada ceboknya, kerannya rusak atau lampunya sudah tidak terang, ganti, itu sedekah jariyah. Atau di kampung ini gelap, kalau dilewati orang bisa kepreset, kalau hujan ganti lampu, itu jariyah karena manfaatnya lama. Bahasanya yang manfaatnya tidak lama itu bagaimana? Kita ngasih makan sedekah tapi tidak jariyah gitu ya, ngasih makan cukupnya ya sampai ditokno mana iku mau ngoten tok nggih, sama ditokno terus lemes gak iso lapo-lapo gini ya, ngasih lagi sedekah lagi tapi bukan jariyah bahasanya. Yang kedua ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat. Yuntafa'u bihi pakai kata benda, pakai kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Arab berfaedah istimror, terus menerus. Ilmu yang manfaatnya terus menerus, bahasanya gitu malian. Kalau mengartikan bagaimana kita bisa meninggalkan ilmu yang terus menerus, hendaknya kita menularkan ilmu. Ilmu itu kan pengetahuan, ngerti lagi? Pengetahuan kita sampaikan ke istri kita, kepada anak kita. Nanti bahasanya karena kita sudah menanamkan, melatih betul, istri kita ngobrol-ngobrol dengan keluarganya. Ya, dengan keluarganya atau mungkin dengan kawannya. Oh kalau suami saya itu seperti ini. Akhirnya kawannya istri kita, oh gitu ya, iya yang baik kayak gini. Nyebar, itu yuntafa'u bihi. Lah waktu bahasan anak sifatnya 2. Waladin solihin
yad'u lahu. Perhatikan lafadz solih. Lafadz solih tanwin sama dengan jariyatin. Yad'u lahu kalimatnya sama dengan yuntafa'u. Depannya ada ya-nya. Gampangnya ini kata benda, ini kata kerja. Kalau sodakoh itu sifatnya apa? Tetap jariyatin. Kalau ilmu sifatnya terus menerus yuntafa'u bihi. Tapi kalau anak dua-duanya ya tetap ya terus menerus. Dari kata itu tadi solihin yad'u lahu. Ya, solehnya tetap, baiknya tetap. Dari kecil baik sampai besar baik. Di depan orang banyak baik, sendirian baik. Ya. Hujan panas dia tetap soleh. Yang mendoakan kedua orang tuanya, terus mendoakannya. Tidak nunggu setahun sekali haul, tidak nunggu tahlil apa gitu pasar, tahlil garingan. Seminggu sekali malian tahlil garingan. Setiap hari doakan. Lah kita ngoten tok. Kita lihat kedua orang tua kita seakan, ya Allah, seakan tak kirimi wis. Saya kirim Fatihah, saya kirim apa? Saya kirim perbuatan baik. Apapun itu, kita baca Quran, baca zikir, habis baca Robbana taqabbal minna, kan kita diajari gitu. Setelah melakukan kebaikan, kita sama Rasulullah diajari baca doa Robbana taqabbal minna, ya Allah terimalah minna apapun dari kami yang barusan lakukan. Itu doanya Nabi Ibrahim kan. Doanya Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah sama Nabi Ismail, terus beliau mengucapkan Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina, dan terimalah tobat saya, terimalah apa permohonan maaf saya, innaka antat tawwabur rahim. Terus dengan tambahi, ya Allah kalau memang ibadah ini ada nilai pahalanya, berikan bagian terbesar untuk kedua orang tua saya yang dalam kubur. Ya. Itu termasuk batasan kita yuhsin bahasa tadi, memperbagus perbuatan. Nggih, pun balik ten niku sidik fil amal yang pertama apa tadi? Melakukan segalanya diniati cari ridhonya Allah, wa ayyuhsinahu, dan memperbagus ya kualitasnya dijaga, wa yutqinahu yang ketiga. Mutkin itu napa nggih? Bersungguh-sungguh, atau lek bahasa keren ngoten profesional. Ya, profesional, temenanan ya. Dalam melakukannya itu sungguh-sungguh, temenanan. Ya. Apapun itu, muamalah dengan orang lain, jual beli ya yang sungguh-sungguh. Jangan sampai menipu. Karena Rasulullah sudah mewanti-wanti laisa minna man hosyana, tidak termasuk golongan kami orang yang berbuat curang kepada kami, menipu. Lek pancen belum ada yang ngenyang ya bilang, wah iku mau dinyang kata kekno lah, apa ka sampean kekno ya piro 5.000 3.000 mau lo dinyang 4.500 kata kekno, pemene sampean ngenyang 3.000 lah apa mau asane kalau ndak usah ya itu ndak usah berlaku curang, berlaku bohong. Mungkin muamalah ten ibadah nggih ngoten, salat seperti itu, puasa seperti itu. Apalagi nggih niki pun ulang tahun salat, mantun niki apa? Puasa Ramadan kapan? Ya kita perlu sebenarnya yang penting mendekati Ramadan ngeten iki nggih fikih puasa sebenarnya. Fikih puasa. Tentang syarat sahnya puasa, siapa saja orang yang sah berpuasa, tiang muslim, tiang berakal, tiang bersih dari haid dan nifas, tahu ilmunya puasa niku syarat sah. Artinya ada orang Islam berakal, ndak haid nifas tapi nggak tahu ilmunya, ndak sah puasa nih. Tahu ilmunya puasa maksudnya apa? Tahu berhubungan dengan hari ini kita diperbolehkan puasa. Kan puasa kan ada yang wajib, ada yang sunnah, bahkan ada yang haram, ada yang makruh.
Hukum puasa kan ngoten sama. Amalan ibadah ndak melulu hukumnya satu, ndak. Ndak melulu hukumnya satu. Sholat ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang khilaful aula, ada yang mubah, bahkan ada yang haram. Lho sholat nih sholat. Poso nggih ngoten. Poso ngoten. Bepergian juga seperti itu. Ya ilmu-ilmu yang seperti itu ya hendaknya kita pelajari agar kita tidak salah arah. Tidak salah arah. Terus apa tadi bahasanya mutkin. Kita betul-betul memahami apa yang kita lakukan. Itu yang disebut dengan sidik fil amal. Kapan saya boleh tidak puasa? Bagaimana? Ya kalau kan ada syarat sah, ada syarat wajib. Orang yang memenuhi 5 syarat wajib ini maka dia wajib puasa. Islam, terus mukallaf akil balik, mantun niku itokoh, mampu secara dohir dan mampu secara syar'i. Gampangane ngoten, secara hissi dan secara syar'i. Hissi itu apa? Dohir, artinya dia yang orang sadar. Ini ada orang tua pikun, oh tidak mampu dia, tidak wajib puasa, tidak wajib. Tapi boleh. Kata-kata tidak wajib itu sama dengan boleh. Ya. Tapi kalau haram puasa berarti tidak boleh puasa. Bedakan antara tidak wajib dengan haram. Wajib kan waliane haram Gus. Nggih, tapi lek kata-katanya tidak wajib puasa itu bukan berarti sama dengan haram. Nggih, contohnya itu tadi. Ya, kalau orang sudah sepuh, orang sakit-sakitan ndak wajib puasa. Apakah haram? Ndak, boleh puasa. Bahasane ngoten. Ada yang ndak wajib dalam artian haram. Ndak mampu. Ini syarat ketiga wow. Kalau baleni syarat saya poso, Islam, mukallaf atau akil balik. Terus mampu secara dohir dan mampu secara syar'i. Ndak mampu secara syar'i itu apa? Haid nifas. Ibu-ibu yang haid dan nifas. Ini hukumnya haram puasa. Artinya ndak boleh. Lelek poso gak oleh, wong jenenge gak oleh kok. Dosa nggih. Namanya talabus bil ibadah. Talabus niku etok-etok ibadah. Etok-etok ibadah bukan hanya sekedar ndak sah ibadahnya, tapi berdosa. Talabus. Niku wis gak oleh poso kok sing maksa poso. Toko. Terus wonten napa? Mukim. Syaratnya sah puasa mukim. Mukim itu apa? Orang yang tinggal di satu daerah. Mukim. Berarti kebalikan dari mukim, musafir. Orang yang bepergian ke daerah lain. Kalau musafir bahasanya la yajibu, tidak wajib puasa. Napa wae artinya tidak wajib? Boleh puasa. Aku lungo, oleh gak poso? Oleh. Sing afdol poso apa gak delok kondisi. Kalau perjalanan Anda niki payah, kalau dipaksa puasa nanti tambah gak karu-karuan, lemes, malamnya ndak bisa ibadah dan lain-lain, lebih baik ndak puasa. Tapi kalau perjalanannya enak, saya naik bis, tapi bis napa bis sing kali turuni sakniki napa? Sleeper nggih ya? Bis sleeper wis gak ero mlebu bis. Tangi-tangi digugah kondektur, "Mas, nyampe Mas." Waduh, masuk pirang jam ngono. Ana TV-ne ana anu. Ya napa saya ini Gus? Poso napa mboten? Lebih baik poso. Nggih. Atau mungkin perjalanannya cepat kok niki. Sini Jakarta saya naik pesawat jet 1 jam nyampe. Ya. Apakah boleh saya tidak puasa? Boleh. Puasa lebih baik. Bahasanya ngoten. Ya. Kalau bepergian berarti boleh tidak puasa? Boleh, tapi dengan catatan kalau perjalanannya itu perjalanan mubah. Mubah ke atas. Perjalanan mubah. Perjalanan itu bahasa Arabnya safar. Safar mubah itu boleh tidak puasa, boleh kosor, meringkas sholat. Atasnya mubah, lawang mubah saja boleh, apalagi atasnya. Atasnya mubah ada sunnah dan wajib.
bawahnya mubah, makruh dan haram. Mubah ke atas boleh ndak puasa, boleh kosor. Bawahnya mubah, makruh dan haram, ndak boleh. Napa? Ndak boleh ndak puasa, ndak boleh mokel, ndak boleh kosor. Boten syukur-syukur perjalanan, boten dawa niku syaratnya kosor niku 11 lek boten salah. Nggih. Salah satunya perjalanannya mubah. Napa sih Gus pembagiane ngeten pun gampangane. Ada perjalanan wajib yang dihitung perjalanannya. Apa perjalanan wajib contohnya? Perjalanan haji dan umroh. Melakukan tok niku wajib. Hukumnya wajib. Nggih. Termasuk perjalanan menuntut ilmu. Niku wajib masuk. Saya dari Kidul Pasar ke sini ngaji tujuannya. Saya boleh nggak kosor? Lek kosor gak oleh. Mokel gak oleh, ono syarat yang lain harus terpenuhi ya. Harus 2 marhalah niki gak sampai seperapati marhalah mboten wonten lek Kidul Pasar mriki. Nggih. Walaupun kula saking Kidul Pasar ten Kidul Dalem liwate mriko, liwat Blitar, Tulungagung ya napa? Ngoten. Niku bareng kosor mboten oleh niku bareng. Bareng ningali jarak lek niku. Nggih. Pun yang niku wau wajib, masuknya wajib. Kita mau ke Jakarta ada pengajian, ada istighosa, atau apa sih masuk yang wajib. Ya ngapunten pengajian istighosa buatan istighosa sunnah. Ya dzikir, majelis dzikir itu sunnah. Kalau majelis taklim itu wajib. Ada perjalanan sunnah. Perjalanan sunnah itu seperti silaturahim. Silaturahim, nyambung persaudaraan. Atau ya nyambung persaudaraan ndak harus dengan apa? Ndak harus dengan yang hubungan keluarga nggih. Niki kalau wingi ten acara Ustaz Yusuf dibahas yang bener silaturahim apa silaturahmi nggih padha bener lah. Dianggap padha bener. Silaturahim itu sebenarnya menyambung rahim maksudnya rahim perempuan yang ada hubungan kekeluargaan. Kalau silaturahmi dari kata rohmah menyambung kasih sayang. Berarti gak keluarga gak apa-apa rahmi. Oh nggih ngoten. Nggih sami-sami benere pun, sami benere. Dua-duanya ini masuknya ke perjalanan sunnah. Jadi kita boleh kosor, boleh mokel. Mubah perjalanan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat selain wajib dan sunnah. Juga untuk perdagangan. Contohnya perdagangan yang ya ada manfaatnya gampangan nih. Jenengan kulaan nopo nggih cak wasian kulaan apa sampean kulaan tip nang Surabaya oleh mas aku mokel oleh kosor oleh ya sesuatu yang ada manfaatnya ya. Terus ada yang perjalanan makruh itu perjalanan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat atau manfaatnya tidak permanen atau manfaatnya tidak selalu. Contoh nih, kulaan kain kafan. Ini masuknya perjalanan makruh. Saya kulaan kafan di Solo sana, boleh nggak saya kosor? Nggak boleh. Perjalanan makruh kok. Nggak, saya sambil mau beli batik saya. Beli kain batik, terus di sana kain kafan murah. Saya beli kain kafan juga sekalian, beli banyak. Ya jangan niat sing kain kafan, niat sing batik mawon biar jadi mubah. Ngaten. Atau tijaroh perjalanan jual beli untuk beli mainan. Apa sih lagi? Kutuk-kutuk niku. Nggih niku. Kulaan nang Jogja murah ndek kono, 300 repis ono murup, jerone ono intene. Boleh enggak saya ndak puasa? Ndak boleh. Makruh itu. Masuk perjalanan makruh. Lu mosok dodol napa? Tuku lato-lato hukumnya makruh, bukan lato-latonya yang makruh. Perjalanannya yang terhitung makruh. Yang menyebabkan konsekuensi ke hukum fikih masalah kosor sama puasa. Ngoten. Terus ada perjalanan haram. Perjalanan haram perjalanan untuk maksiat. Mau lihat konser. Maksiat. Ya. Ndak sah, ndak boleh kosor, ndak boleh mokel nih. Atau perjalanan istri tanpa seizin suami. Sami ten bab poso nggih ngoten.
poso sunnah, wajib, napa? Makruh, haram. Haram itu ada yang sah, ada yang tidak sah. Haram yang sah, puasa sunnahnya istri tanpa seizin suami. Puasa sunnah. Nggih, lek poso wajib gak usah izin nek poso wajib. Ya pancen wajib. Nggih. Ini kalau seorang istri puasa sunnah, puasa Rejab tanpa seizin suami, maka jatuhnya puasa hukumnya haram. Kalau haram berarti dosa dan puasanya tidak sah. Namanya tidak sah, tidak terhitung puasa. Nggih oleh luwe kali ngelake tok. Nggih. Tapi niki sing lanang wis anu kok, wis cerai kok. Mosok kudu izin? Oh beda bahasan. Sing lanang wis mati ya ndak usah izin. Nggih. Selama masih hidup, masih hubungan suami istri harus izin. Sing lanang di luar negeri telepon harus izin. Nggih. Iki opo sih kok kudu izin? Apakah nanti kalau suami sewaktu-waktu, bukan masalah itu. Sekalipun si istri sudah menopause. Ya, sekalipun istri sudah tua, ini tetap izin. Lah kita sebagai suami ya kita ndak terlalu saklek ngoten nggih mboten. Bahasane nggih wis pokok lek pean kate poso ngomong ngono ae. Mesti tak izini kok ojo kuwatir. Ngoten mawon gampang-gampangan. Mene-mene masuk gak ngomong gak apa wis. Nggih mboten masalah. Mboten masalah. Nggih, artinya ndak berdosa ngoten. Itu maksudnya dalam berbuat kita disuruh mutkin, disuruh napa? Disuruh sungguh-sungguh profesional. Wa yajtami alaihi bijami ikwahu idza amil, dan berupaya ketika melakukan sesuatu dalam perbuatan ibadah taat ini kita melakukannya bijami ikwah, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kekuatan, maksimal lah gampangannya ngoten. Jadi yang dimaksud sidik dalam amal itu memenuhi 4 kategori itu kula wangsuli. 1, kholison liwajhillah, napa? Mengharap ridhonya Allah. Yang kedua, memperbagus perbuatan. Yang ketiga, profesional. Yang keempat, napa? Semangat dalam ibadah, semangat dalam berbuat baik. Ya. Karena kalau kita tidak melakukan dengan dasar 4 itu tadi, maka amal perbuatan kita tidak termasuk amal perbuatan yang benar atau dibenarkan oleh agama. Temriki disinggung kalian guru kita Habib Umar bin Hafid nyinggung masalah, dicontohkan masalah puasa. Ya, masalah puasa, malam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang buruk, qaula zur, ucapan yang jelek, ucapan provokasi termasuk wal amala bihi, dan melakukan perbuatan tersebut, falaisa lillahi, maka tidak ada bagi Allah hajatun, hajat kebutuhan ya, terhadap hamba fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, sekalipun hamba itu meninggalkan makan dan minum. Ya, artinya puasa seseorang bisa dianggap sah tetapi tidak ada nilainya. Padahal di antara amal ibadah di rukun Islam yang 5 itu yang menonjol itu puasa, Pak. Puasa. Ten hadis qudsi, dalam satu hadis qudsi riwayat Imam Bukhari, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kullu hasanatin bi asyri amsalihha, setiap amal perbuatan baik itu dilipat gandakan 10 kali lipat, illa siyam, kecuali puasa. Wa huwa li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, aku sendiri yang akan menentukan berapanya apa pahalanya. Sama, saya sama Ayub sama-sama puasa, cuma pahala yang saya dapatkan dengan yang dapatkan Ayub tergantung bagaimana saya menjalankan puasa, bagaimana Ayub menjalankan puasa. Sampai bahasanya Imam Ghazali, puasa itu dibagi 3, ada puasa umum, ada puasa khusus, ada puasa khawasul khusus, ya paling khususnya khusus. Apa itu puasa umum? Itu puasa dengan meninggalkan perkara yang membatalkan.
Rukune poso kan cuma dua, niat sama apa? Niat dan tarkul muftirat, meninggalkan hal-hal yang membatalkan makan, minum dan lain-lain. Ini puasanya umum. Ada puasa khusus, puasa meninggalkan perkara yang membatalkan dan apa? Berupaya untuk meninggalkan maksiat. Ini puasa khusus. Ada puasa paling khususnya khusus, meninggalkan dua tadi dan segala sesuatu selain Allah. Waduh wis sembuh wis kalau mek nyampe notol niku. Nggih sing khawasul khawas niki wau. Nggih. Itu tingkatan. Sekarang pertanyaannya kepada diri kita masing-masing. Kita selama ini sudah mendapatkan taufik hidayah oleh Allah. Sejak kita kecil, sudah berapa tahun kita mengikuti ajaran agama Islam. Sudah berapa lama kita ngaji, sudah berapa lama kita kumpul dengan orang-orang baik, sudah berapa lama kita melakukan ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Pertanyaannya, sampai kapan kita akan membiarkan kita di level ini? Ngoten tok. Sampai kapan? Bahasanya Rasulullah, jadilah engkau orang yang berusaha semakin hari semakin baik. Besok lebih baik daripada sekarang lebih baik daripada kemarin. Dalam hal apa? Dalam hal apapun. Ya, kalau masalah naik turunnya iman, ya memang wajar secara umum apa? Orang yang beriman itu kadar keimanannya naik turun. Ya. Kalau orang-orang yang dekat dengan Allah, para waliullah, kadar imannya apa? Mahfud, terjaga. Ya. Kalau imannya para nabi dan rasul naik terus. Ngoten bahasane. Ya. Nah, ini jangan sampai kita kemudian jadi iman kita yang imannya orang munafik. Orang munafik ini turun terus. Naudzubillah min dzalik. Ya. Kalau ngoten-ngoten ini kita sunnah, Pak. Mengucapkan, mendengar, membaca, mengetahui segala sesuatu yang tidak baik, kita sunnah minta perlindungan. Sunnah minta perlindungan. Kita dengar, kita baca koran, ada beberapa orang murtad. Dengar kata-kata murtad niku terus naudzubillah min dzalik. Ya Allah, moga-moga dilindungi mbek Gusti Allah gak sampai murtad. Ya, apapun itu, kita disunahkan, diajari sama Rasulullah kayak gitu. Ya, pulang, di kono ojo liwat kono, ono tubrukan di kono. Ya Allah, moga-moga selamat. Sunnah, mengatakan ngoten niku sunnah. Ya. Semoga saya selamat, semoga korban juga selamat, atau semoga korban ya ndak parah. Ya, mendoakan kalau masalah musibah kita disunahkan mendoakan korban dan kita sendiri. Ngoten niku. Termasuk bahasa ngoten niku kita bahas masalah nopo munafik, naudzubillah min dzalik. Ya Allah, ya kita minta sama Allah diberi perlindungan agar tidak dijadikan orang munafik, atau kalau memang ada sifat-sifat munafik dalam diri kita masing-masing, ya kita minta sama Allah, ya Allah kikis. Nopo kikis niku. Nopo kikis ya. Kurangi kadar kemunafikan dalam diri saya ya Allah. Semoga sebelum saya mati, sebelum kita semuanya mati, kemunafikan dalam diri kita ini berkurang, bahkan sampai hilang. Betul-betul ketika saya menghadapmu sudah habis sudah. Karena berat. Selama tasik wonten munafik berat, Pak. Berat. Ya. Pun sering kita singgung innal munafikina fiddarkil asfal minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik nanti ditempatkan di dasarnya neraka. Coro panas, paling panas nih. Walaupun kan bisa saja nanti dia keluar menuju surga, bisa. Orang munafik bisa keluar, bisa masuk surga. Cuma waktu siksone paling nemen. Niki sing repot. Nggih. Saniki wonten pilihan saman disiksa paling nemen tapi iso metu, apa disiksa sing gak nemen tapi gak iso metu. Kan pilihannya kan ngoten nah. Milih ndi? Ya gak milih loro nih. Mau disiksa, sami-sami disiksa nih. Nggih. Lha sing gak nemen tapi gak iso metu mau apa? Tiang kafir. Nggih. Lho kok iso ngarani gak nemen? Soale ono sing luwih nemen, yaitu orang munafik. Ya. Makanya ya kita belajar kepada guru-guru kita sampai kepada para sahabat, pada Rasulullah. Ya,
Rasulullah jelas ya masih ajaran dari Rasulullah. Sayyidina Umar Ibnul Khattab itu selalu ketika ketemu dengan Sayyidina siapa? Sayyidina Dihyah Al-Kalbi. Ada sahabat namanya Dihyah Al-Kalbi. Itu tahu tentang sirnya Rasulullah, paham tentang orang munafik. Jadi kalau ketemu Sayyidina Dihyah mesti tanglet, Dihyah sama ndelok aku si ono munafike gak? Mesti Sayyidina Dihyah mboten wonten Sayyidina Umar. Sudah habis, tidak ada sama sekali munafike jenengan. Dan saya mohon kalau ketemu saya jangan tanya itu ya Sayyidina Umar. Saya malu saya. Tapi saking takutnya Sayyidina Umar. Ya, saking takutnya. Padahal beliau sudah dipastikan nas itu pasti, dipastikan oleh Rasulullah bakal masuk surga. 10 orang yang dijamin masuk surga nih, salah satunya Sayyidina Umar. Tapi setiap orang memuji enak sama Sayyidina Umar, sama wis dipasek nomor surga mbek Kanjeng Nabi, mbek Gusti Allah. Jawabannya, seandainya kaki saya masuk surga yang kanan, sing kiwa sing njaba, aku sik wedi dicabut aku. Mbek Gusti Allah gak sida. Lha saya karepe Gusti Allah. Ya, itu pun saya masih takut. Rasa takut saya terhadap Allah saya bawa terus sampai saya betul-betul wis mlebu surga. Sik di amping-amping aku sik wedi. Ya, niku sekelas Sayyidina Umar, Pak. Ya. Kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, masa awakan gak duwe wedi. Gitu loh ya. Dan keilmuan kita ngaji, kula nyampeaken panjenengan mirengaken, panjenengan nyatet wonten sing nyekseni ten rekamane Ayub. Semua itu akan ada nilainya kalau kemudian tumbuh rasa takut dalam diri kita. Poin utamanya ngaji niku ten wedi. Tambah akeh ngajine, tambah wedi berarti hasil ngajine. Sanjange sinten Gus? Sanjange Gusti Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Ini kula diwalik. Bahasan itu diwalik artinya ulama. Ulama itu bentuk jamak, bentuk plural dari kata alim. Alim itu orang yang ngerti. Ulama orang-orang yang ngerti. Orang-orang yang ngerti adalah orang-orang yang yakhsyallaha, takut kepada Allah. Jadi betul-betul ngerti kalau dia takut. Kulo senes alim Gus, kulo tiang awam. Lu hati-hati ngomongi. Awam niku bahasa Arab. Tidak hanya bahasa Arab tapi juga bahasa fikih, bahasa agama itu. Awam sama dengan jahil ma'dur. Jahil ma'dur. Jahil itu ndak ngerti, ma'dur itu yang diterima alasan ndak ngertinya. Bahasa fikih niku. Awam sama dengan jahil ma'dur. Yang termasuk jahil ma'dur atau awam itu siapa? Cuma 2. Orang yang baru masuk Islam dan orang yang hidupnya jauh dari ulama. Tiang Malang ndak mungkin ada yang awam. Karena di Malang ulamanya syarat-arat. Kecuali jenengan uripe di Alaska mereka seumpami kano di kene, kano ustad kano belas di kene di Alaska iki. Sampeyan sing urip dhewe aku beruang kutub mbek ngene iku jahil makdur. Atau mungkin jenengan ngambil contoh sing ndak mungkin. Contoh sing mungkin ten pundi, Pak? Oh. Dekate India niku wonten pulau nih. Pulau Sentinel. Ningali ten YouTube ten Google wonten. Google Map apa di YouTube ya. Satu-satunya pulau di dunia yang ndak bisa kemasukan orang luar. Ningali videonya YouTube betul helikopter nyuting disawati kali tombak. Wedi tiang sinten mawon mboten saged mlebu mriku. Mereka ndak mau kemasukan orang luar sama sekali. Pulau Sentinel, suku Sentinel. Apakah mereka awam? Iya, mereka awam. Ya. Apakah mereka nanti disiksa? Terkubur, teneomet, boten. Karena dakwah Islam ndak masuk, ndak bisa masuk. Ndak bisa masuk. Oh, besok saya tak naik helikopter, teko dhuwur, nggawa kerdus, tak isini Quran, mari ngono, napa? Tata cara salat, tata cara gini tak uncalno mbek aku. Cek mlebu Islam. Lu ndak bisa. Karena ndak ada ulama. Ndak cukup hanya sekedar melemparkan gitu. Harus ada pengajaran. Berarti mereka
Mboten jekso, mboten jekso niki. Mboten jekso. Oh, enak ya dadi wong sentinel. Ngoten. Dadi wong sentinel niku tok. Nggih. Itu jahil makdur. Jadi jangan kita mudah mengatakan kula niki tiyang awam, Gus. Lho sampean sik tas mlebu Islam ah. Mboten. Terus sampean wong Malang. Nggih, bukan awam. Ndak ada wonten dunya ini mboten wonten sing awam ukurane. Ya, ndak ada. Berarti kalau bukan awam, alim. Loh, tapi kalau senes ustad, alim ndak harus ustad. Alim itu artinya ngerti. Sampean ngerti apa? Loh, sampean kelamben ini menunjukkan sampean ngerti. Kan gitu. Tahu, oh saya pakai baju, kenapa? Ya soalnya adem. Loh, sampean ngerti urusan adem. Sampean ngerti, oh iki nutup aurat, gak pantas didelok. Oh, berarti sampean ngerti, alim. Alim di bab itu, di bab satrul aurat, menutup aurat. Menutup aurat itu salah satu dari syarat sahnya sholat. Berarti jangan alim ten satu bagian itu. Makanya kita ndak bisa mengatakan awam, sampun gampang-gampang. Intinya sampun gampang-gampang. Itu berarti kembali kepada bahasan sidqul amal niki wau. Monggo lah. Dengan saestu-estu sebenar-benarnya apa di sisa usia kita masing-masing kita memanfaatkan waktu kita, apakah apa yang sudah kita kerjakan selama ini sudah sesuai dengan ajarannya Rasulullah, khususnya ibadah-ibadah kita yang pokok-pokok yang sifatnya murni tadi, napa? Salat. Sing pokok sing paling mungkin nggih rukun Islam ya dua itu, Pak. Salat dan puasa. Zakat kan jika mampu. Haji juga sama jika mampu. Insya Allah temriki kalau mampu sedaya Gus nggih pun berarti tiga niku. Salat, puasa dan zakat. Ngoten. Itu kita pelajari betul apakah sudah sesuai atau tidak, karena beberapa hari terakhir niki kalau ngaos rutinan ten mudi masih ada pertanyaan-pertanyaan yang ngapunten ternyata belum paham bahasane ngoten. Lho kula selama niki ngeten Gus. Oh nggih mboten sah niku jenengan. Nggih, lho lah nggih napa maneh? Nggih pun nggih sakniki bismillah pun belajar. Ya, kita istighfari yang lalu-lalu, kemudian kita perbaiki ibadah kita. Nggih. Contoh simpel insyaallah terakhir niki insyaallah. Selasa ngajeng pun Gus Safa pun iki. Persiapan poso niki eman-eman lek poso. Yang sering diremehkan masalah puasa niki niat, Pak. Niat. Ya. Orang yang puasanya ndak niat atau lupa niat, puasanya ndak sah. Dan dia wajib qodho. Repot niku. Ndak sah artinya ndak terhitung. Kalau ndak terhitung puasa, lho man gini kok bahasane Kanjeng Nabi mek entuk luwe entuk ngelake tok, tapi ndak terhitung, dia wajib qodho. Makanya kenapa orang tua kita dulu selalu ngajarkan napa? Mengingatkan, jolali niat yo, jolali niat. Ngoten, pentingin niat temriku. Ya. Lah niat puasa wajib itu mulainya maghrib. Bukan setelah tarawih ndak. Kita sudah takjil, lepas takjil pas bareng-bareng ngoten, menisan niat gawe meni poso. Nawa itu soma hotin ana dak ifarti syahri. Mboten apal Pak bahasa Indonesia, bahasa Inggris gak apa sak karepmu pokok niat kon meni niat poso. Ngoten tok. Nggih. Ini kalau ndak kita ndak hati-hati ya khawatirnya itu puasa kita ndak sah. Kemudian kalau kita tujuannya menaikkan level puasa kita, walaupun ndak sampai ten bahasan tingkat kedua Imam Ghazali tadi, paling tidak mari kita sama-sama, karena rukunnya puasa cuma dua, niat dan meninggalkan perkara yang membatalkan. Perkara yang membatalkan ini loh Pak, sing masalahnya ada dua. Ada yang membatalkan ibadah, ada yang membatalkan pahala. Alhamdulillah aku selama ini saya sudah bisa menahan diri dari yang membatalkan ibadah. Mari kita sama-sama latihan. Sini ki mulai ini. Ya, biar puasa kita ada nilainya, sah dan ada nilainya. Karena eman kalau hanya sekedar sah tapi tanpa nilai. Padahal Allah sudah menjanjikan ana ajzibi, lu aku dewe engko sing ngekei. Ya, sudah Allah sendiri sudah menjamin
Ten pahala puasa kalau kita tidak membiasakan diri untuk meninggalkan sing niku wau, nggih eman-eman. Nggih. Goroh, kadhib yang membatalkan napa? Ganjarane poso 6. Goroh, hibah, namimah, terus sumpah palsu, manten niku gini kau lazur, ngomong sing elek, provokasi, megelno dan lain-lain. Terus an-nadharu bisyahwat. Sing paling umum kita ini sering meremehkan masalah nadhar bisyahwat. Nadhar bisyahwat. Nadhar itu melihat, syahwat itu kepingin. Nggih. An-nadhar bisyahwat itu bisa menghilangkan pahala puasa. Muhbitot, meninggalkan muftirat, perkara yang membatalkan ibadah, meninggalkan muhbitot, meninggalkan perkara yang menghilangkan pahala. Salah satunya nadhar bisyahwat. Nadhar bisyahwat niku yo napa sih? Delok bojone wong ngono, mboten niku tok. Mboten niku tok. Jangan ningali panganan ambek ngelek itu. Enak engko buka iki aku. Niku syahwat. Lho ngono tok iso ilang ganjarane? Nggih. Niki sepele niki. Sepele. Makanya kenapa dulu Buya wonten TV, wonten TV. Pokok posoan TV gak oleh murup kecuali mari tarawih. Padahal zaman singan lho, Pak. Jangan Buya mriki wonten TV niku sik dereng iklan mboten wonten sikan. TVRI wonten iklane singan. Mboten wonten. Cuma kadang-kadang ada acara masak-masak jagani. Buya mboten ningali, Buya ngaos ten budi-budi. Sing ningali kan sinten griya. Cuma Buya wanti-wanti, TV posoan gak oleh murup. Mari tarawih oleh setel. Aman, ndak hilang pahala. Lah saniki nemen sak niki. Saniki mboten sani ningali TV jenengan. Nggih ya. Di dalan-dalan wis ningali HP sepedaan di dalan-dalan lho wae tiang trecekan dodol. Nggih. Mas yo bedake tutup. Nggih wonten banner kepasang. Engko takjil tuku nek kene. Enak coklat delon. Ngono. Lho niki ilang ganjar. Eman asli eman, Pak. Lah terus yo nopo? Isih aman tak turu wae. Selamat jenengan. Sik selamat. Nggih. Sik aman. Lho tapi janjange turu tok waktu poso niku makruh. Makruh tapi tidak menghilangkan pahala. Enak nggih. Ngoten. Oh, iki ajarane Gusudin kon turu mboten ngoten kala. Mboten ngoten tok. Niki damel jaga-jagae. Ngoten tok nggih. Damel jaga-jagae. Karena biasanya lari pondok niki nggih termasuk kula barang. Turu wae poso turu tok. Lho niku wonten dalile Gus hadis naumus shaim ibadah. Iya bener, naumus shaim ibadah. Naumus shaim ibadah yo ana dalile hadise ana. Tapi terusno hadise. Ojo mandek nek kono sik ana terusane niku. Nggih. Naumus shaim ibadah. Wa sumtuhu tasbih. Menenge wong poso niku kaya wiritan subhanallah subhanallah meneng tok. Nggih meneng gak pati seneng ngomong ngobrol-ngobrol guys meneng wis. Wa ibadatuhu mudha'af. Dan ibadahnya dilipat gandakan. Terusane hadise ngoten. Nggih. Sampun mandek Ndek. Nggih naumus shaim ibadah. Niku andalan kula sing nek ten pondok ngoten turu tok. Lho ibadah. Nanti ibadah. Ngoten ibadah. Turu. Makruh iya, tapi tidak menghilangkan pahala. Itu dalam kondisi paling terpaksa nggih, paling terpaksa. Nggih niku mugi-mugi saged difahami, semoga bisa diamalkan. Saderenge kula tutup pun wis setengah sedasa. Menawi pertanyaan pun monggo pun. Buka sesi tanya jawab. Dalam Habib. Ya. 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 Ini yang hubungannya tijaroh. Yang jual beli, kulaan. Gini, jadi kalau kita menyediakan sementara belum ada yang mati, itu masuknya makruh. Tapi kalau sudah ada jenazah, ini udah ada kain kafan, ini harus beli ke Surabaya, maka jadi wajib tadi beli kain kafannya. Jadi makanya kita bahasakan kulaan kain kafan. Seakan-akan mengharapkan orang untuk
Iya, make niku wau. Lah mengharapkan ke halak ya. Halak itu ke musnah binasanya seseorang itu berdosa. Nah, karena berdosa hukumnya makruh teman iku. Ngaten nggih, ten ulama fikih dihukumi makruh jual beli kafan. Nggih. Dalam wonten sanesipun. Dalam. Boleh taklid ke Imam Malik. Taklid ke Imam Malik. Kita di pondok biasanya kita ajak seperti itu. Santri kita ajak seperti itu. Jadi kita niatnya double. Ya. Ya. Jadi niat per hari itu Imam Syafi'i. Terus mari kita sama-sama niat puasa untuk 1 bulan penuh taklid kepada Imam Malik. Taklid kepada Imam Malik. Buat apa? Faedahnya apa? Jaga-jaga. Kalau sewaktu-waktu kita lupa niat, kita tetap terhitung puasa dalam madhabnya Imam Malik. Aman. 2, kalau sewaktu-waktu di tengah Ramadan kita mati, maka kita terhitung bahasanya dapat puasa 1 bulan. Si rong dino mati, sing 28 dino, insyaallah ganjarane ngoten. Taklidnya ke Imam Malik. Ya. Jadi kalau kita monggo besok jenengan kalau jadi takmir atau ya tahulah kita bisa bilang sama takmir di langgar-langgar gitu caranya. Mari sebelum kita niat nawaitu Somauddin bareng-bareng malam pertama ini kita niat puasa 1 bulan penuh taklid. Taklid itu mengikuti tanpa menggali dalil. Ya, qallada yuqallid itu mengikuti tanpa menggali dalil. Wis pokok aku apa jare Imam Malik niku taklid bahasanya. Taklid buta gitu, enggak. Taklid buta iku gak ero sing dideloki sapa. Iki sing nderoki jelas Imam Malik. Imam Malik siapa? Gurunya Imam Syafi'i. Gitu. Sapa sing ngajari Imam Malik? Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Sayyidina Ali. Nggih. Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Sayyidina Ali. Jelas. Sayyidina Ali itu kok sapa? Ya kok Kanjeng Nabi itu kok sapa maneh? Ngaten tok. Jadi kita taklid kepada Imam Malik sangat-sangat boleh. Sangat-sangat boleh. Apalagi kalau kita bicara masalah madhab, kita tahu atasnya tahu. Orang yang tidak mau mengikuti madhab, niki repot niki. Repot. Jadi dalam beragama kita memang harus bermadhab. Tidak boleh tanpa madhab. Langsung Quran dan hadis. Ya apa carane? Wonten tiyang ngomong langsung kita Quran dan hadis. Lah ya apa carane? Yo Quran yo maca Quran. Ya apa sama lek kan sing ngajari maca Quran ya apa? Lu saya seumpama saya lahir di Arab, saya sudah bahasa ibu. Oh, ya wis enak saya wong Arab lah, saya wong Malang lah bingung lah. Nggih. Wong Malang tapi wong Arab ya lumayan. Nggih sing ngrene comboran repot iki dudu bahasa ibu. Satu hadis. Ya kita langsung ke hadis. Sahih Saman bisa mengatakan sahih tidak itu tahu dari mana? Ya pokoknya Imam Bukhari, Imam Muslim sahih. Berarti sama ikut Imam Bukhari, Imam Muslim. Iya, padahal Imam Bukhari Muslim itu bermadhab. Madhab Imam Bukhari Muslim nopo? Syafi'i. Nah, ada orang protes, saya tidak mau ikut Imam Syafi'i. Kenapa? Imam Syafi'i dalam kitabnya tidak pernah mengambil hadis dari Bukhari dan Muslim. Ya mesti ae dul Imam Bukhari Muslim gurung lahir kok. Ya apa kate melok wong tiyang dereng lahir. Kita ping dereng wonten. Ngoten. Jadi kita bermadhab. Ngene wow, kita taklid kepada Imam Malik. Mungkin Imam Malik dhuwure kok Pak. Nginggili Imam Malik itu sahabat Abdullah bin Abbas dan Sayyidina Ali. Kalau Imam Hanafi atasnya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya. Imam Masruk bin Abdullah. Beliau mengatakan seluruh ilmunya para sahabat itu kembali kepada 6 orang. Ya, seluruh keilmuan para sahabat ya kalau kembali pada satu ya kepada Rasulullah. Tapi kalau yang paling top ilmune Rasulullah dikelompokno di 6 sahabat. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Zaid bin Harithah, Sayyidina Abu Darda dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Itu kalau 6 orang.
Lah seluruh 6 orang ini bersumber kepada 2. Sayyidina Ali dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Ali menurunkan Imam Maliki, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menurunkan Imam Hanafi. Imam Syafi'i muridnya Imam Maliki dan muridnya Syekh Muhammad bin Hasan. Syekh Muhammad bin Hasan baru muridnya Imam Hanafi. Bukan langsung kepada Imam Hanafi. Karena Imam Hanafi sedo, Imam Syafi'i lahir. Ya. Orang-orang waktu Imam Hanafi sedo, wah, alim hadil ummah, orang yang paling alim di umat ini meninggal. Betapa susahnya. Orang-orang yang kasyaf, orang wali gampangane. Cok kuatir penggantinya wis lahir. Siapa? Imam Syafi'i. Jadi boleh jenengan ngoten wau. Taklid, caranya taklid. Mangke ya lebih baik kita nanti menjelang Ramadan, sehari menjelang Ramadan atau kalau sudah ada pengumuman dari pemerintah, ya jenengan yang punya nomor-nomor niki WA saling mengingatkan, ojo lali niat taklid nang Imam Malik. Ngelingno daripada ngelingno aku ini taklid lo gak ngelingno seminggu telat tesan. Karena ini ketentuannya di awal saling mengingatkan ngoten. Itu jauh lebih baik daripada jenengan kirim barang siapa yang mengabarkan. Maka waduh kan gunane wonten manfaate. Ya kita cari manfaat ngoten niku. Nggih. Ampun wonten sanesipun lasuan. Lasuan sik kalih sikan. Sunah Rasul ganjil. Dalem. Nggih. Kalau istri ndak izin puasa, terus begitu suami tahu suami ndak ridho. Nggih. Jengkel. Nggih. Apakah menggugurkan puasa? Dari awal puasanya ndak sah. Dari awal puasanya istri ndak sah. Berarti ndak gugur. Wong ndak sah kok gugur. Gugur itu kan kalau sah. Bahasane ngoten. Gugur apa menggugurkan itu karena ibadahnya sudah benar. Lah ini dari awal puasa sunnahnya istri tanpa seizin suami itu sudah tidak sah dan haram. Haram itu mengandung dosa. Ngoten. Nggih sama-sama kita gede kuau. Napa? Nggih. Nggih. Nggih disanjangi. Solusinya kita bilangi istri kita. Besok-besok kalau mau puasa bilang dulu. Ya, bilang dulu. Lapo sih Mas sampean pegel barang iso umpami. Aku gak iso. Sunnah bisa. Dibatalkan bisa. Ya, puasa sunnah dibatalkan karena sing lanang karep saged. Karep apa sih? Karep pengin mangan bareng aku mbek sampean, jengkel aku ngono kate marung malih dhewean malan. Ayo mangan bareng mokel, bareng. Puasa sunnah, puasa wajib ndak boleh. Puasa wajib ndak boleh. Nggih, pokok sing niku wau sing ilmu al ilmu bil ibadah apa? Syarat sahnya puasa tadi, tahu kalau hari itu boleh berpuasa. Minimal kita tahu dalam setahun itu ada 5 hari yang kita tidak boleh puasa, haram dan tidak sah. Idul Fitri 1 Syawal, Idul Adha 10 Dzulhijjah, Ayamut Tasyrik 11, 12, 13. Ini hukumnya haram dan tidak sah, mutlak. Si wonten tambahan mutlak itu ndak bisa diganggu gugat. Kapan saged diutik-utik. Aku dikongkon guruku poso pas riyo iku. Yang kewetak dengan tok. Iki dikongkon Gusti Allah, gak oleh poso kok kon niku kongkon gurune. Nggih. Dikongkon Gusti Allah, sing ngongkon Gusti Allah niki. Nggih, 5 itu ndak boleh puasa mutlak, siapapun itu. Lah kok dikongkon gurune apa sih? Nggih. Kadang kita kan lucu nggih, kadang kita nabrakkan niku. Nggih. Aku mbek guruku gak oleh, aku mbek guruku kon ngene.
Iki Kanjeng Nabi iki. Kanjeng Nabi ditabrak nek gurune nggih wado, Pak. Jombate wado. Lek sama-sama iki cara imam iki oleh, cara imam iki gak oleh, silahkan. Beda pendapat dalam madhab, silahkan. Tapi ini bahasanya iki gurune duduk imam madhab, sik ditabrak noten Kanjeng Nabi. Jombate nemen, Pak. Mboten jombat niki. Jombat kula sik sagetan. Nemen. Niki salah senes bukan Kanjeng Nabi lagi, Allah niki sing nglarang. Makanya kita katakan tadi 5 hari ini haram, tidak sah secara mutlak. Secara mutlak itu tidak bisa diganggu gugat. Yang 2 haram, tidak sah tapi tidak mutlak. Nopo niku? Separuh terakhir Sya'ban. 16 sampai akhir Sya'ban. Itu haram puasa, tidak sah tapi tidak mutlak. Ya, termasuk hari terakhir disebut dengan hari syak, yaumus syak. Ya, jadi kalau 5 yang haram itu Idul Fitri, Idul Adha, ayamut tasyrik, separuh terakhir Sya'ban, yaumus syak secara khusus. Ini haram. Cuma yang 3 mutlak, yang 2 enggak. Enggak mutlaknya bagaimana? Masih bisa ojo diganggu gugat agak enak. Napa? Toleransi, ada toleransi. Pengecualian. Pengecualiannya apa? 1, puasa wajib. Saya punya tanggungan kodok Ramadan. Tanggal 17 Sya'ban oleh gak poso aku? Gak oleh, Cak, haram, gak sah. Lu aku nyaur Ramadan kok. Oh, oleh. Karena puasanya wajib. Lu sing wajib Ramadan tok ya ndak, kodok ya wajib. Ono maneh sing wajib? Nadar. Ya, tanggal 20 Sya'ban, malam 20 Sya'ban kita pokok lek iki gol hasil 100 juta iki meneh aku nadar poso, wajib besok puasa. Lu haram, Cak? Ndak, nadar kok niki. Menang sing wajibe. Nadar. Wajib puasa atau kafarot. Napa kafarot niku? Denda, hukuman. Ya, denda puasa ya, denda puasa. Wajib masuknya. Jadi pengecualian pertama puasa wajib. Pengecualian kedua jika kita punya puasa mu'tad. Mu'tad itu terbiasa. Saya kebiasaan Senin Kemis. Kok kebetulan tanggal Tanggal 19 Sya'ban hari Senin seumpama. Boleh enggak saya puasa? Boleh. Saman kebiasaan enggak? Kebiasaan. Kebiasaan bendino yo tahu. Pareng mboten? Tahu, pareng. Hitungan mu'tad itu sekali, Pak. Hitungan mu'tad terbiasa ibadah itu sekali. Niku murai Gusti Allah. Bukan berarti aku biasaan Senin Kemis. Mulai kapan? Ya sik mulai minggu wingi. Nggih pun terhitung iya. Bukan sing tahunan atau yang berkali-kali, enggak. Hitungan mu'tad itu pernah sekali. Aku saumur urip cilianku tahu poso Senin, sepisan biyen. Poso sunnah Senin. Maka besok separuh Sya'ban saya mau puasa Senin lagi. Boleh? Boleh. Punya kesunahan. Yang ketiga, kalau bersambung dengan hari sebelumnya. Gampangannya gini. 15 kita masih boleh puasa. 16 sampai akhir yang tadi itu haram dan tidak sah. Kecuali 15 puasa, 16 boleh puasa. 17 boleh. 18 boleh. 19 mokel, berarti 20 enggak boleh. Karena 19-nya mokel. Tapi sing 20 iki Senin iki. Aku kebiasaan Senin. Oh ya boleh lagi. Berarti Selasa ini boleh? Boleh. Nyambung. Pengecualian cuma 3 nih tok. Selain itu ndak ada. Nggih. Lek poso dahar ya napa? Napa poso dahar niku? Poso karo mangan ngoten. Poso dahar. Dahar itu setahun, Mbak. Dahar selamanya. Puasa terus. Bagaimana hukumnya puasa terus? Makruh. Ya, puasa terus makruh. Ngoten. Makruhnya mutlak? Ndak. Jika ndak mampu. Atau jika kehilangan ibadah yang lain. Saya kalau puasa setiap hari poso terus bendino, melok Gus Hafa, kok Gus Hafa tak poso bendino aku. Gus Hafa wonten gurune. Dan mampu, bahasane ngoten. Aku tak melok-melok poso bendino aku. Cuma aku lek poso bendino kok akhirnya turu tok. Ya.
Gak nyambut gawe, bengi koyo lemes wis ketemu apa Selasa gak mlebu wis penting poso tok aku, makruh. Ngoten tok. Tapi kan sah. Makruh, sah. Itu ganjaran nggih entuk, tetap entuk. Ada catatan mah itu tok, puasa dahar itu. Wallahu a'lam bishawab. Mugi-mugi saged difahami, saged diamalaken, mugi-mugi amal saya ini para jamaah diterima oleh Allah. Semoga segala kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semoga Allah memberikan taufik hidayah, memberikan umur, ilmu, rezeki yang barokah, sewaktu-waktu kembali kepada Allah, tetap dalam lindungan Allah, dalam kondisi iman Islam, husnul khotimah, ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.